Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya untuk mempresentasikan materi berkaitan dengan didaktik dan metodik akuatik. Tetapi sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan materi, perkenalkan nama saya Felix Arisandi Abdullah, kelas A, semester 4, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Baik, kita langsung masuk kepada penjelasan yang sudah ada. Jadi, olahraga renang ini memiliki definisi, yaitu di mana salah satu olahraga yang dilakukan di dalam air dengan cara hampir seluruh tubuh digerakkan. Nah, olahraga renang ini juga banyak diminati oleh berbagai kalangan seperti kalangan anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia. Sehingga olahraga renang ini juga memiliki manfaat, di mana manfaatnya dapat memberikan kekuatan pada otot, dapat membakar kalori, melancarkan peredaran darah, serta meningkatkan pernapasan kita. Kenapa demikian? Karena pada saat melakukan olahraga renang ini, hampir seluruh tubuh kita digerakkan, sehingga memiliki yang namanya manfaat-manfaat ini. Nah, selain dari manfaat, dia juga memiliki yang namanya suatu kegiatan yang dimana dilakukan oleh berbagai kalangan untuk menjadi suatu kegiatan yang merefreshing aktivitas mereka selama 1 minggu, sehingga kadang-kadang mereka melakukan kegiatan ini menggunakan sebagai kegiatan yang bisa dilakukan secara senang-senang. Nah, dari berbagai pengertian dan manfaat ini, sebelum kita masuk ke dalam gerak dasar renang gaya bebas, ada hal-hal sebelum renang yang perlu kita ketahui bersama, di mana sebelum kita melakukan aktivitas renang, kita perlu melakukan yang namanya pemanasan. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk mengurangi hengkang dan kram pada otot kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pemanasan-pemanasan? Bisa juga melakukan senam kecil, berlari-lari kecil di area kolam, sehingga dapat mengantisipasi yang namanya kram pada otot. Selain itu juga kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada di kolam serta menerapkan etika kita dalam pembelajaran renang di area kolam. Nah, apabila yang kita mempelajarkan itu adalah anak-anak yang belum pernah melakukan aktivitas renang di area kolam, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengenalan air. Nah, pengenalan air ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut pada anak-anak tersebut dan membiasakan tubuh mereka dengan keadaan air dingin, basah, sehingga mereka
dapat melakukan aktivitas renang dengan semaksimal mungkin. Nah, bagaimana pengenalan air yang bisa kita lakukan? Contohnya melakukan permainan berlari ataupun berjalan di pinggir-pinggir kolam, atau membuat suatu permainan dengan rintangan dibuat oleh teman, berciprikan air di dalam kolam sehingga mereka terbiasa dengan kondisi ataupun suhu air yang ada di kolam, sehingga mereka tidak merasa ketakutan. Nah, setelah kita sudah melakukan hal-hal sebelum renang atau di awal yang akan kita lakukan dalam pembelajaran renang, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan renang dasar gaya bebas. Nah, gaya bebas ini memiliki definisi di mana renang yang dilakukan posisi tubuh kita terlentang secara horizontal, posisi bagian dada kita menghadap ke atas permukaan air, serta kaki kita dari ujung pangkal paha sampai ke ujung jari itu segaris dengan posisi badan kita, tetapi ujung jari kita berada di dalam permukaan, di dalam air. Nah, posisi tangan juga itu lurus, tetapi akan melakukan gerakan secara bergantian. Nah, di sini setelah kita mengetahui definisinya, maka kita akan masuk ke dalam gerak dasar renang gaya bebas. Yang perlu kita pelajari yaitu gerakan meluncur. Nah, gerakan meluncur ini kita lakukan dengan cara berdiri di dalam kolam dengan satu kaki berdiri di dasar kolam dan yang satu kakinya menaruh di pinggir dinding kolam. Bertujuannya untuk dapat melakukan tolakan pada saat meluncur. Nah, ini gerakan meluncur ini dapat dilakukan dengan terus-menerus sampai bisa dengan maksimal mungkin. Nah, di situ posisi tangan serta badan itu lurus ke depan dan posisi badan agak condong, pandangan mata ke arah meluncur. Nah, di sini yang kedua gerakan tungkai. Gerakan tungkai ini di mana gerakan yang dilakukan dari ujung pangkal paha hingga ke ujung jari kaki. Namun bisa dilakukan di samping kolam dengan berpegang pada dinding kolam dan posisi tubuh kita terlentang secara horizontal dan melakukan gerakan tungkai secara bergantian naik dan turun ke dalam air. Dan ingat bahwa ujung jari kaki kita tidak boleh keluar di atas permukaan air. Nah, gerakan tungkai ini juga bisa dilatih dengan berpasangan atau dengan teman sebaya, yaitu salah satu teman berdiri di dalam air dan melakukan pegangan tangannya, terus dia melakukan gerakan tungkai dengan sendiri di dalam air. Nah, ketika kita sudah mempelajari gerakan tungkai ini secara terus-menerus dan sudah terbiasa, maka kita lakukan dengan gerakan lengan. Nah, gerakan lengan ini dapat dilakukan secara bergantian ketika kedua tangan lurus di depan, maka yang satunya harus ditarik ke belakang, dan yang satu ketika sudah ditekuk
rata sejajar dengan dada kita, maka yang satunya bersiap untuk melakukan tarikan ke belakang secara bergantian. Nah, gerakan lengan ini dapat dilakukan di area atau di atas bahu kolam secara bergantian, terus-menerus diputar sampai terbiasa. Cara melatih pengambilan napas, di mana kita bisa lakukan di pinggir kolam sebelum kita masuk ke gerakan-gerakan yang koordinasi. Kita lakukan di pinggir kolam, di mana posisi tangan kita ditaruh di bawah kolam dan melakukan gerakan tungkai dan sambil mengambil napas, di mana posisi kepala kita hanya diputar sedikit, diputar ke kiri atau ke kanan, berporos pada leher sehingga dapat mengambil napas. Dan usahakan jangan diangkat, karena apa? Ketika diangkat maka dapat mempengaruhi pada keseimbangan tubuh kita pada saat melakukan renang. Nah, ketika kita melakukan pengambilan napas, kita mengambilnya melalui mulut. Dan masukkan muka kita ke dalam air. Setelah air sudah mengenai dagu kita, maka kita harus buang secara perlahan melalui hidung. Di mana pengambilannya kita pada saat melakukan gerakan tungkai, gerakan lengan, maka itu pada saat lengan kita berada pada sejajar dengan bahu, maka langsung melakukan pengambilan napas. Disitulah kita bisa melakukannya. Nah, disitu ketika kita sudah menguasai gerakan meluncur, gerakan tungkai, gerakan lengan, serta cara pengambilan napas, maka kita langsung masuk ke dalam gerakan koordinasi, di mana gerakan ini dilakukan dari gerakan meluncur, gerakan tungkai, serta gerakan lengan, serta cara pengambilan napas. Nah, gerakan koordinasi ini juga sangat memungkinkan bisa tidak semaksimal mungkin apabila kita tidak menguasai keempat gerak yang ada di atas ini. Nah, makanya kita sebelum melakukan gerakan yang namanya gerakan koordinasi, kita perlu mempelajari secara mendetail berkaitan dengan pembelajaran keempat cara di atas ataupun latihan di atas ini. Sehingga ketika kita masuk ke dalam gerakan koordinasi, maka gerakannya dapat berjalan dengan baik. Sehingga itu kita dapat melakukan gerakan koordinasi dengan baik. Maka setelah kita melakukan gerakan-gerakan renang di dalam air, setelah selesai ada hal-hal sesudah renang, yaitu di mana kita perlu melakukan yang namanya pembersihan tubuh kita kembali. Karena apa? Karena kita pastikan bahwa setelah kita melakukan aktivitas di kolam, otomatis air yang ada di kolam itu sangat kotor, sehingga kita melakukan pembersihan mata serta kulit dan tubuh-tubuh kita. Nah, kita bersihkan pada air pancuran yang sudah disediakan di area lokasi kolam. Nah, setelah itu pakaian renang kita keringkan di tempat yang bisa menjamin pakaian yang ada dengan kekeringan yang bagus. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya menjelaskan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan tata cara penjelasan di materi ini, maka saya mohon dimaklumi.
Mungkin hanya ini saja. Sekian dan terima kasih.